Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehartati, CGP Angkatan 11, Unit Kerja SDN 1 Citalang, Purwakarta, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan budaya positif pada topik segitiga restitusi. Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini, saya dibantu oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Yopi Wiyana dan pengajar praktik Ibu Arina Yuwanita dan saya sendiri sebagai CGP yaitu Sri Hartati. Tujuan disiplin yaitu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Makna disiplin. Makna kata disiplin, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan, serta cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kekekangan, ketidaknyamanan, dan sering dihubungkan dengan punishment. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seperti yang terlihat pada gambar segitiga restitusi, terdapat kalimat menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Adapun yang kedua yaitu validitas kebutuhan, di mana kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Adapun segitiga restitusi yang ketiga yaitu tentang menyatakan keyakinan, di mana terdapat nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi yang pertama yaitu pada bagian dasar segitiga menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah
kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Adapun langkah yang ketiga, yaitu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. 5. Posisi kontrol. Dalam esensinya, posisi kontrol seorang pendidik dalam interaksinya dengan murid adalah mewujudkan keseimbangan antara memberikan arahan dan memberikan ruang untuk keterlibatan aktif murid sehingga terbangun motivasi intrinsik. Adapun tujuan utamanya menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, memotivasi murid untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, serta membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Setelah menganalisis teori kontrol Dr. William Lesser, Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol guru yang umum terjadi dalam interaksinya dengan peserta didik diantaranya sebagai berikut. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kelima, guru sebagai manajer.
Nggak kedengeran ya? Kesimpulan, membangun budaya positif dengan penerapan kebajikan universal adalah kunci menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan mempromosikan pertumbuhan pribadi. Dengan mengintegrasikan kebajikan universal dan kurikulum, mendukung pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini, serta mengadopsi praktik segitiga restitusi, sekolah dapat memberdayakan siswa untuk menjadi pribadi yang berbudaya, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Kerajinan khas dari Raja Polah, Kanguru dari negara Aussie. Begitu mudah memecahkan masalah hanya dengan segitiga restitusi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.